Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Syahrul dengan NIM 22230036 dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan saya dengan bertema Intellectual Capital Disclosure dengan judul Tren Pengungkapan Modal Intelektual Singapura dan Sri Lanka. Yang pertama itu pembahasan teori. Intellectual Capital Disclosure adalah pengungkapan informasi tentang aset tidak berwujud perusahaan yang disajikan dalam laporan tahunan. Pengungkapan ini dapat membantu para investor untuk mengetahui bagaimana keadaan suatu perusahaan. Artikel ini membahas teori tentang intelektual kapital atau modal intelektual yang mencakup aset tidak berwujud dalam perusahaan yang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan tradisional. Intellectual Capital Disclosure terdiri dari 3 kategori utama, yaitu modal intelektual, modal eksternal, dan modal manusia. Artikel ini menyoroti bahwa dalam dunia bisnis modern, aset tidak berwujud seperti keahlian karyawan, berhubungan dengan pelanggan, dan teknologi telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, standar akuntansi internasional masih mengakui kesulitan dalam mengukur intelektual disclosure secara kuantitatif sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset dalam laporan keuangan tradisional. Selain itu, artikel ini juga membahas bagaimana kurangnya pengungkapan IC dapat menyebabkan asimetri informasi antara manajemen dan investor yang berpotensi menciptakan masalah agensi dalam perusahaan. Regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana IC diungkapkan oleh perusahaan. Singapura misalnya menerapkan regulasi dan mendorong transparansi pengungkapan IC sejak 1998. Sementara Sri Lanka masih mengalami kendala dalam penerapan kebijakan serupa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana faktor ekonomi dan regulasi mempengaruhi tren pengungkapan IC di kedua negara. 2. Kasus yang dibahas. Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara pengungkapan IC di Sri Lanka, negara berkembang, dan Singapura, negara berkembang moderat. Kedua negara dipilih karena memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, namun memungkinkan analisis tentang bagaimana faktor ekonomi dan regulasi mempengaruhi kebijakan pengungkapan IC. Sri Lanka mengalami berbagai tantangan termasuk ketidakstabilan politik dan ekonomi selama periode penelitian 1998 sampai tahun 2000 yang berdampak pada praktik akuntansi dan regulasi perusahaan. Sebaliknya, Singapura merupakan negara yang lebih maju secara ekonomi dan tidak regulasi yang lebih ketat dalam mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait IC. Dengan membandingkan kedua negara ini, penelitian ini berusaha untuk memahami apakah pengungkapan IC lebih tinggi di negara dengan regulasi yang lebih ketat dan ekonomi yang lebih stabil, secara faktor-faktor yang dapat menjelaskan perbedaan tren pengungkapan di antara keduanya. 3. Objek penelitian atau sampel penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Kolombia atau Sri Lanka selama periode 1998 sampai tahun 2000. Laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan ini digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis tren pengungkapan IC, karena laporan tahunan dianggap sebagai salah satu komunikasi utama antara perusahaan dan investor. 4. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten terhadap laporan tahunan perusahaan untuk mengidentifikasi tren pengungkapan IC. Data dikategorikan berdasarkan 3 jenis modal intelektual, yaitu modal internal, modal eksternal, dan modal manusia. Setiap kategori IC dianalisis menggunakan sistem pengodean numerik, di mana 1 menunjukkan IC yang diungkapkan dalam bentuk naratif, 2 menunjukkan IC yang diungkapkan dalam bentuk angka non-keuangan, dan 3 menunjukkan IC yang digunakan dalam bentuk nilai moneter. Untuk menguji perbedaan pengungkapan IC antara dua negara digunakan uji statistik non-parametrik, termasuk Friedman Test untuk mengukur perusahaan tren pengungkapan IC dari tahun ke tahun, Wilconon-Signet Rank Test untuk membandingkan perubahan antar tahun, dan Kruskal-Wallis Test untuk menguji perbedaan pengungkapan antara 3 kategori.
5. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura mengalami peningkatan signifikan dalam mengungkapkan IC selama periode penelitian, terutama dalam kategori modal manusia dan modal internal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan regulasi yang lebih ketat dan transformasi ekonomi Singapura menjadi ekonomi berbasis pengetahuan yang menempatkan nilai tinggi pada modal manusia. Di sisi lain, Sri Lanka menunjukkan peningkatan dalam pengungkapan IC, tetapi tidak signifikan secara statistik untuk keseluruhan kategori IC. Peningkatan yang signifikan hanya terlihat pada kategori modal internal yang kemungkinan dipengaruhi oleh amandemen Undang-Undang Kekayaan Intelektual di Sri Lanka selama periode penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa faktor ekonomi dan regulasi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat dan jenis pengungkapan IC di suatu negara. Pengungkapan dengan Singapura dengan ekonomi yang lebih stabil dan regulasi yang lebih ketat menunjukkan tren pengungkapan IC yang lebih kuat dibandingkan Sri Lanka, yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pengungkapan IC yang lebih transparan dan terstandarisasi.